Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam pergerakan. KMF MIPA hari ini kita kedatangan seseorang narasumber nih yang pada kesempatan kali ini akan membahas apa itu pergerakan. Nah, narasumbernya mungkin boleh kita cek terlebih dahulu, Bang Alwan. Boleh Bang, cek sound terlebih dahulu Bang. Ya, halo, halo. Gimana? Kedengaran ya? Oke, aman Bang, siap. Mungkin Bang Alwan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Bang, silakan. Oke, sebelumnya izin perkenalkan diri ya dari teman-teman untuk teman-teman KMF MIPA. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Alon Reji Putra. Gue dari Faperta Angkatan 57. Sekarang gue diamanahkan menjadi Menteri Sosial Politik BMKM IPB. Mungkin kurang lebihnya seperti itu dulu ya. Oke Bang. Siap Bang. Untuk kabarnya Bang, hari ini gimana Bang? Untuk kabar, alhamdulillah sih sehat ya sejauh ini. Habis Lebaran juga, jadi ya agak enak lah ya. Duit lagi ngalir nih ceritanya. Oke Bang. Kalau posisi udah di Bogor Bang sekarang. Iya, alhamdulillah emang rumah juga ada di sini ya. Kemarin mungkin dari kampung, jadi langsung di sini sih. Rumah emang di sini juga. Oke Bang, siap, 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 siap. Oke, mungkin biar nggak basa-basi, kita langsung masuk ke beberapa poin-poin pertanyaan ya Bang ya. Untuk pertanyaan yang pertama buat ngawalin, menurut Abang sendiri, pandangan tentang mahasiswa itu identik nggak sih dengan pergerakan atau pergerakan mahasiswa kan biasanya kita sebutnya gitu ya Bang ya, pergerakan mahasiswa. Menurut Abang pandangannya tuh menyikapi hal tersebut tuh gimana? Oke, kita berbicara antara mahasiswa dan pergerakan ya. Sebenarnya mahasiswa dan pergerakan ini adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Karena kalau kita belajar ya, kalau teman-teman pasti di MPKMB juga dapat pembelajaran di mana ada materi poin-poin mahasiswa. Nah, untuk menjadi mahasiswa seutuhnya itu dia di dalamnya tuh ada agen of change, namanya agen perubahan. Nah, bentuk-bentuk perubahan ini banyak teman-teman. Misalnya kita ingin melakukan perubahan supaya kita nggak bodoh ya. Perubahannya apa? Ya kita belajar gitu kan. Nah, untuk mahasiswa itu sendiri perubahan tuh banyak karena mahasiswa juga apa ya, julukannya itu sebagai tombak kekuatan rakyat yang paling kuat gitu. Kenapa? Karena kalau kita kulik lagi sejarahnya, Orde Lama itu juga dia mulai bergoyang karena waktu itu mahasiswa semuanya turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka dari Trikora dan lain sebagainya. Lalu di Orde Baru juga itu ketika rezim berkuasa selama 32 tahun itu bisa rubuh, itu juga karena ketika itu para mahasiswa melakukan turun ke medan-medan pergerakan teman-teman semua, mengingat uh, dengan hal tersebut membuktikan bahwasannya pergerakan itu sangat identik gitu dengan mahasiswa, dan juga dibalik uh, nilai dari mahasiswa seutuhnya yang ada di Agen of Change itu salah satunya di bidang pergerakan ini teman-teman, karena kita menjadi mahasiswa itu ada dua gitu kemungkinan, bukan kemungkinan ya, pilihannya. Kita berguna untuk diri kita sendiri aja atau kita berguna untuk orang lain, dan salah satu bentuknya adalah pergerakan itu sendiri. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke Bang, sip. Nah, tadi Bang Alwan udah ngobrolin juga terkait dengan sejarah-sejarahnya gitu ya Bang ya. Dan sempat ke-mention juga tuh Bang tadi, kita sebagai mahasiswa salah satu action kita gitu itu turun ke jalan gitu Bang. Nah, kalau dari Abang sendiri, bentuk pengabdian kita atau agent of change itu apakah hanya sekedar turun ke jalan aja Bang? Atau kalau misalnya itu memang beneran jadi suatu urgensi yang bener-bener nih gitu ya Bang ya. Itu kira-kira turun ke jalan tuh urgensinya itu sepenting apa sih Bang kalau misalnya memang kita pengen mengawal sebuah isu Bang. Mungkin bisa dijabarkan juga Bang. Silakan Bang Mangga. Oke, berbicara soal Agen of Change ya tadi ya, pergerakan dan turun ke jalan, urgensinya dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita berbicara hal tersebut itu jelas gitu. Itu merupakan pergerakan adalah salah satu peran mahasiswa gitu. Setiap mahasiswa setidaknya misalnya dari 10 mahasiswa seenggaknya 8 sampai 9 orangnya itu adalah yang memiliki jiwa pergerakan, teman-teman. Kenapa? Karena salah satu itu tadi sebagai bentuk bahwasannya
demokrasi ini tetap hidup teman-teman. Karena kita hidup di negara demokrasi dan cara dan pergerakan turun ke jalan atau bahasa lainnya demonstrasi itu adalah bentuk dari demokrasi itu tersebut gitu. Makanya namanya demonstrasi kan, nggak beda jauh dengan demokrasi itu sendiri. Nah, untuk perubahannya ini apakah hanya turun ke jalan? Sebenarnya enggak, teman-teman. Banyak. Misal ada isu yang mau diangkat gitu, misalnya terkait iklim. Kita harus belajar dulu teman-teman sebelum kita turun ke jalan menyuarakan eh, hal tersebut. Kita harus tahu dulu apa sih nih yang mau kita suarakan. Akhirnya di mana di situ ada teman-teman dari akademisi yang mungkin nanti akan mengkaji dan membantu untuk mencerdaskan mahasiswanya terlebih dahulu dan mungkin nanti ke masyarakat luar gitu dalam bentuk-bentuk karya tulisan mereka, kajian-kajian ilmiah mereka terkait apa yang ingin mereka isukan dan lain sebagainya yang mereka ingin suarakan. Sehingga nanti akan terkumpul nih sinyal keresahan bersama gitu. Jadi pada akhirnya kita sebagai mahasiswa yang awal tugasnya memantik nih teman-teman, memantik kepada masyarakat bahwasannya ada yang nggak beres nih gitu di tengah-tengah kita. Sehingga keresahan itu bertumpu menjadi satu sehingga nanti ada tuh teman-teman yang jadi yang dibilang pergerakan yang harus turun ke jalan. Untuk apa? Untuk menyuarakan hal tersebut, untuk men-trigger penguasa bahwasannya mereka salah, kalau mereka didiamkan mereka semakin salah. Jadi gunanya pergerakan itu untuk menunjukkan bahwasannya amarah masyarakat ini benar-benar nyata gitu bentuknya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan mahasiswa yang tadi dibilang sebagai tombak suara rakyat yang paling kuat itu yang turun ke jalan. Bahkan tidak menutup kemungkinan semua aksi yang ada itu selalu mengajak elemen masyarakat. Kenapa? Karena itu balik lagi kita ini mahasiswa ini adalah tombaknya masyarakat itu sendiri. Ini seperti itu. Oke Bang, berarti memang kalaupun kita nggak harus turun ke jalan gitu ya Bang ya, kita sebagai mahasiswa yang notabene-nya akademisi ya Bang ya, mungkin kita bisa nyari riset terlebih dahulu tentang isunya tersebut. Kemudian nanti akan ada tim-tim yang tadi Abang sempat mention ya Bang ya, kita bakal dibikin timnya, ada tim kajiannya, ada tim yang aksinya. Jadi bakal banyak banget tempat kita buat berkontribusi gitu ya Bang ya, untuk menjadi agent of change itu sendiri. Betul ya Bang ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Karena kembali lagi tapi Hmm. ya, di mana kita ingin berperan sebenarnya balik lagi kedua hal yang tadi kita mau berguna untuk diri kita sendiri atau kita mau berguna untuk orang lain nih. Biasanya dari hal tersebut tuh yang akan mendorong mereka kayak gue nggak mungkin dia bilang gue kurang serak nih kalau turun ke jalan dengan satu lain hal alasan dia. Tapi dia ingin membantu akhirnya dia udah gue bantu di ini aja deh karya tulisan gue sendiri gitu. Gue bikin tweet aja deh di Twitter nih biar orang-orang pada resah kan kalau sekarang orang udah mainnya sosmed ya, bisa Iya main di Bang. situ, lebih kayak gitu. Oh iya, oke Bang, siap siap siap, siap. Oke. Nah, nah ini nih Bang, mungkin ada pertanyaan yang cukup krusial banget nih Bang ya. Dan ini pasti bakal selalu dipertanyakan di podcast-podcast manapun terkait dengan pergerakan Bang. Mungkin ini bisa juga jadi pengubah lah gitu ibaratnya Bang ya. Eh, Kira-kira menurut Abang masih relevan gak sih Bang pergerakan mahasiswa di saat sekarang nih, kita mungkin ada kita bergejolak dengan yang kita dibilang adalah generasi strawberry yang mager, terus generasi COVID juga yang kerjaannya cuma rebahan doang. Nah, apakah itu masih relevan gitu Bang dibandingkan dengan pergerakan mahasiswa di zaman-zaman reformasi yang seperti tadi Abang udah bilang di sejarah-sejarahnya kita pernah hampir bisa menggulingkan masyarakat, kita bisa menyuarakan suara rakyat, dan juga kalau boleh tahu gitu Bang ya, di kerelevanan itu kenapa bisa menurun gitu Bang di zaman-zaman sekarang gitu selain dari beberapa ininya sendiri. Dari yang pandangan Abang lah gitu misalnya. Boleh Bang, mangga dijawab. Oke, sebenarnya kalau kita berbicara soal pergerakan ya, kita harus tahu teman-teman, kalau pergerakan itu tidak akan pernah mati. Kita harus tanamkan itulah untuk memperjaminkan kepada generasi selanjut kita bahwasannya tongkat pergerakan itu masih ada dan itu terbukti masih tertanam gitu di jiwa-jiwa mahasiswa dengan bukti apa? Masih ada mahasiswa-mahasiswa yang ingin turun ke jalan hingga saat ini. Itu membuktikan bahwasannya mereka menanamkan sebuah legacy kepada generasi selanjut mereka dengan sejarah-sejarah yang mereka buat. Nah, kalau kita berbicara relevan atau tidak di masa sekarang yang di mana ada generasi rebahan karena kita tergalang COVID dan lain sebagainya, sebenarnya itu hanya persoalan waktu karena kita waktu itu di uh,
waktu yang membuat kita harus berdiam diri di rumah yang akhirnya merubah kebiasaan seorang mahasiswa yang dia awalnya aktif hingga menjadi kayak ya udah biasa-biasa aja. Tapi ini sebenarnya hitungan waktu aja teman-teman. Bagaimana kita bisa memantik kembali semangat-semangat pergerakan. Jadi kalau kita berkata pergerakan mati sekarang, enggak. Pergerakan masih hidup dan akan terus hidup gitu. Hanya saja api pergerakan ini meredup teman-teman karena satu lain hal dan salah satunya adalah tahun 2020, 2021, 2022 yang udah mulai transisi di mana kita ditahan nih karena pandemi COVID dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat mundur ke sebelum itu di ketika reformasi di korupsi, terus juga mosi tidak percaya dan lain sebagainya, itu sebenarnya berhasil menyatukan teman-teman. Kita berhasil membuat gerakan yang besar dan itu juga membuat pemerintah sebenarnya agak kalang kabut lah sebenarnya dengan kekuatan massa itu sendiri. Jadi sebenarnya relevan itu tetap relevan, cuman mungkin kita membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kembali gitu. Dari sekarang kita harus sudah mulai kembali menghidupkan kembali nih api-api pergerakan itu sendiri. Karena sampai kapanpun pergerakan mahasiswa akan tetap relevan sampai kapanpun. Dengan caranya yang akan berubah-berubah teman-teman. Karena tadi sempat gue singgung juga ya. Sekarang kan udah apa-apa mainan di sosmed dan lain sebagainya. Itu ketika kita bersuara ya, bersuara untuk kebenaran dan di mana itu berpihak kepada rakyat dan yang di mana itu kita eh, mengkritisi kebijakan pemerintah yang salah itu adalah merupakan suatu langkah pergerakan teman-teman. Tetapi judulnya gerakan dari media dan gerakan di jalan itu harus tetap ada untuk apa? Memberi sinyal kepada pemerintah bahwasannya amarah rakyat itu benar-benar nyata. Mhm. Kalau sendiri itu kurang lebih seperti itu ya. Oke Bang, siap. Nah, kalau berbicara tentang waktu yang tadi Abang bilang, berarti nanti kan kita bakal ada sebuah momentum yang cukup besar gitu ya Bang ya, buat kita buat kembali lagi mengenalkan pergerakan. Nah, tapi sebelum itu pastinya ada apa ya Bang, masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang harus kita perbaikin dulu. Nah, kalau dari Abang sendiri, dari pandangan Abang gitu ya, cara-cara dari pergerakan itu menyelesaikan beberapa tantangan-tantangan, nanti boleh dikasih tahu juga gitu ya Bang ya, tantangan-tantangannya itu kira-kira apa aja, sama untuk menyelesaikan tantangan tersebut itu seperti apa. Kalau dari Abang sendiri mungkin ada jawaban khusus atau seperti apa gitu Bang, boleh Bang? Mangga. Oke, kita berbicara terkait kendala ya, kurang lebihnya ya, Hmm. kendala Ya, dan Bang. bagaimana solusinya gitu. Sebenarnya gini teman-teman, eh sekarang itu langsung gua kerucutin aja ya. Kita itu terlalu identik dengan eh, kepentingan kepentingan masing-masing dari setiap mahasiswa itu sendiri. Misal kampus A pengennya angkatnya ini, kampus B inginnya yang ini. Akhirnya muncul nih dua ideologi atau dua pemikiran yang bertolak belakang. Kita harus tahu ketika ada dua pemikiran yang memang mereka sama-sama besar gitu pemikirannya, itu akan sulit bersatu teman-teman. Jadi harus ada penyeramaan suhu sebenarnya solusinya. Kita harus samain dulu suhunya. Caranya gimana? Udah kita turun berdasarkan keresahan masyarakat. Misal Omnibus Law. Udah kita nggak usah Omnibus Law tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Masyarakat udah teriak-teriak mereka resah, udah semuanya nyatu turun. Karena kalau kita lihat ya, dulu di era Orde Lama itu Trikora ketika inflasi besar-besaran di Indonesia nyampe 600% dan juga kelaparan di mana-mana, tuntutannya ada tiga waktu itu. Itu tuntutannya tiga, makanya dinamain Trikora. Itu semua mahasiswa turun dengan tiga tuntutan tersebut yang ada di Trikora itu. Dan di era reformasi, di era Orde Baru yang dimana runtuh ya, dia Soeharto itu runtuh di tahun 98, itu tuntutan mereka satu sebenarnya. Soeharto udah turun, gak usah jadi presiden lagi. Tuntutan mereka satu, udah. Nah, dengan satu tuntutan yang besar gitu, dengan tujuan keresahan masyarakat dan uh, menjadi sebuah amarah yang besar gitu, dan menjadi gelombang massa yang sangat besar. Dan sekarang yang kita lihat adalah mahasiswa ini kebanyakan mereka terkotak-kotakan pertama dengan ego mereka gitu, dan yang kedua dengan bendera-bendera mereka gitu. Maksudnya ya kalau kita ngomongin bendera-bendera di sini dengan bendera-bendera mereka lah gitu. Misalnya kampus A B C D mereka benderanya ini, C D E F G kampusnya benderanya ini dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita ingin mengembalikan
soal kejayaan pergerakan segala macam, lupakan itu gitu, lupakan bendera-bendera kita turun sesuai keresahan masyarakat aja. Rakyat resahnya di mana dan lain sebagainya. Kalau emang benar-benar harus disuarakan, ayo teman-teman semua kita turun, kita buktiin ke pemerintah kalau kita ini satu suara untuk rakyat gitu. Bukan karena kepentingan kita dan atau kepentingan dan lain sebagainya, tapi kepentingan rakyat. Mungkin seperti itu sebenarnya garis besarnya. Oke Bang. Tapi kalau dilihat-lihat emang cukup sulit juga ya Bang ya kalau kita balik lagi ke ideologi kampus masing-masing gitu kan ya. Seperti yang kita tahu BMSI pun yang jadinya pusat dari pergerakan mahasiswa sekarang terbagi menjadi dua dan yang lain-lainnya itu mungkin satu hal yang cukup sulit juga ya Bang ya untuk kita kondisikan gitu apalagi skalanya sangat masif gitu mengajak seluruh kampus-kampus yang ada di Indonesia gitu kan ya Bang ya. Nah, tapi kalaupun tadi abang bilang pergerakan itu nggak bakal redup gitu ya, apa pergerakannya gitu ya bang ya. Untuk saat ini, ketika memang fenomena tersebut itu udah nggak bisa terhindarkan gitu ya bang ya. Ada nggak sih bang yang bisa jadi kita lakukan lah itu sebagai seorang anak yang ikut juga gitu dalam sebuah pergerakan gitu bang. Terlepas dari kita harus ikut ke ideologis dari kampus-kampus kita masing-masing. Kira-kira ada nggak sih bang yang memang kita bisa lakukan gitu? Langkah kita sekecil apapun itu lah gitu ya, berarti sebagai mahasiswa biasa gitu bang mungkin. Ada nggak bang kira-kira bang? Sebenarnya kembali lagi ya tadi ya. Sebelumnya gue tekankan kembali kalau api pergerakan ini tidak akan pernah mati, teman-teman. Dia akan selalu hidup, bagaimanapun caranya. Pun kita dengan sekarang yang dengan banyaknya bendera ya, kita tahu ada BEM-SI, ada BEM seluruh Indonesia, ada BEM Nusantara, ada BEM Republik Indonesia dan lain sebagainya, ada aliansi BEM dan lain sebagainya. Itu adalah wujud dari pergerakan itu sendiri, wujud dari pergerakan itu tidak mati. Bahwasannya kampus-kampus itu bahkan mereka membuat aliansi yang besar untuk tetap menghidupkan pergerakan mahasiswa itu sendiri. Cuman kembali lagi tadi kelemahannya, kita tahu sendiri akhirnya ada banyak-banyak pemikiran yang besar sehingga mereka bertabrakan satu dengan lainnya. Tapi poin intinya adalah dengan ini kita ya menyatakan bahwasannya pergerakan itu tidak mati, dia tetap ada. Hanya mungkin skalanya aja yang meredup dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mahasiswa biasa ya, untuk mahasiswa biasa dan lain sebagainya ingin ikut andil dalam pergerakan itu sendiri, balik lagi teman-teman. Caranya tuh banyak. Misal nih teman-teman yang pengen berperan tapi nggak bisa nih untuk turun ke jalan. Bisa melalui tulisan-tulisan karya ilmiah atau mungkin melalui mural dari desain-desain yang tahu lah ya, banyak kan desain-desain sekarang orang desain ya udah nyindir pemerintah dan lain sebagainya atau enggak nyindir program apa dan lain sebagainya. Itu bentuk dari pergerakan juga teman-teman. Sebenarnya pergerakan itu tidak semuanya turun jalan, pergerakan turun jalan. Itu kan aksi demonstrasi ya. Ada yang namanya aksi media, ada yang namanya aksi mural dan lain sebagainya. Ada yang namanya aksi karya ilmiah. Nah, itu sebenarnya bagian-bagian dari aksi itu sendiri, teman-teman. Bagian dari pergerakan. Hanya saja bidangnya lain. Bidang pergerakannya bukan yang turun ke jalan, tetapi bidangnya di media, bidangnya di murah dan sebagainya. Tapi kita harus tahu bahwasannya itu juga sangat membantu teman-teman yang ada yang turun ke jalan. Jadi nggak serta-merta yang turun ke jalan itu lebih keren gitu. Pergerakan yang turun ke jalan, kalau mereka tidak memiliki asas yang benar atas yang mereka suarakan, misal kita turun nih, kita ngomongin Omnibus Law, tapi kita nggak tahu nih isi-isinya tuh apa aja gitu. Eh, ini pasalnya yang bermasalah yang mana-mana aja dan lain sebagainya. Itu sama aja bohong teman-teman. Sama aja kita ya tong kosong nyaring bunyinya turun kita nggak tahu apa-apa gitu. Makanya kan biasanya sebelum melakukan aksi dan sebagainya itu ada polisi briefnya, itu ada kajiannya, itu supaya apa? Itu supaya kita sebagai seorang mahasiswa itu juga cerdas dalam melakukan aksi dan lain sebagainya. Oh, kita sebelum aksi kita udah ngeriset nih dari tim kajiannya kayak gini, bermasalahnya di sini, di sini, di sini, di sini dan di sini. Akhirnya keluarlah nanti poin tuntutannya, kita pengennya tuntutannya A, B, C, D, E kayak gini pokoknya gitu. Dah, yang bikin kajian kalau nggak mau turun ke jalan nggak apa-apa. Kalian udah ngebantu kita yang buat turun ke jalan. Dah, selebihnya biar kita aja nih yang mau turun ke jalan yang suarain. Bermodalkan apa? Bermodalkan dengan kajian dan policy brief yang udah dibuat. Lalu
untuk mengangkat kajian dan polisi brief itu gimana caranya? Menggunakan sosial media, bisa melalui poster-poster dan lain sebagainya. Itu kan sangat membantu ya. Dan itu juga menjadi jawaban teman-teman. Maksudnya pergerakan juga sebenarnya nggak harus turun ke jalan gitu. Tetapi harus di-highlight turun ke jalan ini, demonstrasi ini, itu tetap dibutuhkan teman-teman. Sebagai apa? Sebagai sinyal ke pemerintah bahwasannya yang tadi, bahwasannya amarah rakyat itu benar-benar ada melalui mahasiswa-mahasiswa yang turun ke jalan ini. Oke bang, sip. Nah, tadi kita udah bicara secara umum mungkin ya bang, ya pergerakan banyak yang dari luar kampus. Nah, tapi kalau misalnya dari abang sendiri bang, sebagai Menko dari Sospol bang, menurut abang ini kira-kira pergerakan yang ada di IPB University ini kira-kira apakah menurun atau sedang naik atau seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan bang. Dan abang juga sempat menjadi tim sus pergerakan juga ya bang ya. Kalau waktu abang menjabat jadi tim sus kemudian ketika menjadi Menteri Sospol ini, kira-kira untuk menanggapi hal tersebut itu dari organisasi yang abang pegang, kira-kira menanggapi itu seperti apa? Mungkin mangga bang boleh dijawab. Ini kita jujur-jujuran aja ya. Oke bang. Sebenarnya kalau kita boleh berbicara ya, untuk bidang pergerakan ini sendiri dari IPB ini, teman-teman IPB bukannya eh sebenarnya bukan kita bilang menurun peminat ya, tapi berkurang aja sebenarnya karena memang sebelum-sebelumnya juga brandingnya itu kurang menjual teman-teman. Karena gini, mahasiswa itu harus ada sesuatu yang menjual ke mereka gitu eh, untuk bisa menarik diri mereka gitu. Jelas ya, kita kalau mau beli barang, kita harus tahu dulu nih yang membuat kita tergiur untuk membeli barang itu apa. Dan menurut gue pribadi, kesalahannya adalah tahun-tahun sebelumnya itu kurang greget lah atau kurang gigit lah untuk membranding pergerakan ini. Gitu. Jadi orang tuh berpikir pergerakan nih kolot nih, pergerakan ini udah nggak relevan nih, cuma aksi hal teriak aja di jalan dan lain sebagainya. Padahal pergerakan itu bisa dibentuk-bentukin dengan lain sebagainya. Padahal pergerakan itu tujuannya juga untuk mencerdaskan mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kendalanya sekarang ya cuman di daya jualnya aja yang sekarang itu mungkin sedang eh, kita perbaiki bersama-sama gitu. Karena melihat ya bukan cuman di BMKM aja nih yang pergerakannya agak sedikit berkurang atau mungkin sedang ya lagi nggak baik-baik aja, tapi melihat juga dari beberapa teman-teman wilayah dan lain sebagainya pun kemarin-kemarin keluhannya sama gitu. Di bidang pergerakan yang mendaftarkan diri di bidang pergerakan itu nggak sebanyak di bidang-bidang yang lainnya. Itu tadi daya jualnya ini kurang menggigit. Jadi harus lebih diinovasikan lagi nih. Misal nih kayak bikin podcast kayak gini nih, podcast pergerakan dan sebagainya. Itu kan kita mengikuti perkembangan ya. Mengikuti Ya bang. perkembangan, kita juga menjual ke mereka bahwasanya, oh bisa loh kita bikin podcast tuh pergerakan bikin podcast buat ngasih tahu orang-orang biar tahu gitu. Mungkin bisa juga kita bikin podcast yang lagi lucu-lucuan gitu. Kita satir-satir bawa program-program kacaunya pemerintah dan lain sebagainya. Akhirnya lebih menjual lagi gitu buat orang-orang yang nggak tahu. Akhirnya pas mereka nonton itu, ih apa sih nih Omnibus Law? Oh krisis iklim tuh kayak gimana sih? Kayak gitu. Akhirnya mereka mau baca. Setidaknya mereka mau baca satu atau dua alasan gitu. Atau enggak satu dua artikel terkait apa yang kita bahas. Kurang lebih seperti itu. Oke bang, sip. Nah, mungkin udah banyak berbicara kali ya bang ya dari ini dan banyak juga materi-materi dan manfaat-manfaat yang insya Allah bisa kita ambil gitu yang baiknya dan juga bang juga gitu ya bang buruknya. Terakhir nih bang, hmm, harapan bang buat pergerakan di IPB sama kalau boleh dikhususkan juga nih bang buat teman-teman KM FMIPA karena kan ya banyaknya yang mendengarkan podcast ini anak-anak FMIPA. Ada mungkin bang buat harapan-harapannya secara overall dan secara di KM FMIPA, mangga bang. Oke, mungkin untuk pesannya ya ke depannya ya teman-teman. Ini untuk KMF MIPA ataupun KMIPB yang mendengarkan ini, gue mengutip perkataan ya. Ini bukan kata-kata gue, tapi ini sebuah seseorang yang menjadi inspirator gue untuk turun ke jalan pergerakan gitu. Dia ini dulunya menteri
kebijakan nasional namanya Kavatia ya. Mungkin banyak orang yang nggak yang ya asing lah dengar nama itu. Dia pernah bilang kayak gini, jalan pergerakan itu jalannya itu sepi dan berduri gitu. Hanya orang-orang yang menginginkan perubahan yang sejati yang akan terus berada di jalan yang berduri tersebut. Nah, maksudnya apa? Jadi untuk menyuarakan kebenaran itu tantangannya banyak teman-teman. Nah, kembali lagi kita ini ingin bermanfaat untuk orang lain dalam menyuarakan kebenaran itu, atau kita mau bermanfaat buat diri kita sendiri aja. Tapi apakah iya kita sebagai orang yang mahasiswa yang terpelajar, kita hanya mementingkan diri kita aja? Kan enggak ya. Maka kembali lagi ya, gue sebagai, ini gue melepas jabatan gue lah. Gue sebagai seorang mahasiswa IPB, seorang mahasiswa dari Fakultas Pertanian, gue mengajak teman-teman untuk tidak meninggalkan jalan pergerakan ini karena sampai kapanpun pergerakan ini akan terus hidup dan tidak akan pernah mati teman-teman. Dan mungkin untuk dari teman-teman terlebihnya ya untuk KMF MIPA uh, yang tidak asing ya didengarnya kan mereka selalu bilangnya ya kita FMIPA nih orangnya di lab akademisi dan lain sebagainya. Uh, Pergerakan itu banyak jalannya, tempuhlah dengan jalan yang mungkin bisa sepaham dengan kalian gitu. Selama itu berguna untuk masyarakat Indonesia dan juga ya untuk membantu kita semua lah. Jangan memikirkan bahwasannya pergerakan harus turun ke jalan dan lain sebagainya. Jawabannya adalah salah kalau kalian berpikir seperti itu. Pergerakan itu fleksibel, pergerakan itu masih sangat relevan untuk teman-teman ikuti sesuai dengan kebijakan teman-teman masing-masing. Karena kembali lagi, api pergerakan itu tidak akan pernah mati, dia akan selalu hidup, dan harus kita jaga keterangannya. Mungkin seperti itu ya. Oke Bang, sip. Semoga harapannya juga bisa didengarkan juga ya Bang dari teman-teman FBIPA dan juga di teman-teman IPB ini dan bisa terwujudkan juga Bang. Karena yang udah kita obrolin dari awal tadi memang gunanya untuk itu Bang, untuk coba memberikan pencerdasan kembali nih ke teman-teman FBIPA dan di IPB juga terkait dengan apa itu pergerakan. Semoga harapan-harapannya bisa diwujudkan ke depannya. Oke, mungkin sesi pertanyaan terkait dengan harapan tadi adalah sesi terakhir ya Bang ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Alwan selaku narasumber pada podcast malam hari ini. Makasih banyak Bang, mohon maaf juga mengambil waktunya. Mungkin terakhir kalau dari Bang Alwan ada sedikit closing statement untuk menutup podcast pada malam hari ini. Oke, closing statement-nya mungkin singkat aja ya, teman-teman. Di sini gue sebagai seorang mahasiswa yang diembankan tugas untuk membawa api pergerakan, gue mengajak teman-teman semua untuk berperan. Mari kita berperan bersama dengan caranya apapun itu, karena ingat bahwasannya kita seorang mahasiswa adalah bagian dari rakyat itu sendiri. Kita adalah rakyat yang terpelajar, teman-teman. Karena itu, sebagai seorang yang terpelajar, alangkah baiknya kita mencerdaskan masyarakat-masyarakat lainnya yang mungkin mereka belum tahu dan lain sebagainya gitu dengan apa yang sudah kita pelajari. Karena kembali lagi pergerakan itu fleksibel, banyak bidangnya yang bisa kita suarakan dan lain sebagainya. Sudah banyak wadahnya untuk kita suarakan, tidak harus kalian bersuara karena kalian seorang anak BEM atau kalian anak himpunan atau apapun, kalian bisa membawa nama kalian gitu sebagai seorang mahasiswa biasa untuk tetap bersuara gitu sebagai agent of change gitu, sebagai people agent of change dan bagian dari people power itu sendiri. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke Bang, sip. Nah, sesi closing statement tadi mengakhiri podcast kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan makasih banyak kepada Bang Alwan. Buat teman-teman semua, jangan lupa di-share juga ya ke teman-teman yang lainnya, karena nanti akan di-upload juga. Dan ditunggu teman-teman semua di podcast kita yang chapter berikutnya. Setelah ini mungkin Bang Alwan boleh dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Kemudian
Saya ingin mengucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah dengerin dan juga mohon maaf mengganggu waktunya. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang.